Saya akan lanjut di bagian pokok dalam trading dulu ya. Tadi di dalam MetaTrader, sekarang bagian pokok dalam trading. Yang pertama harus kita pahami mindsetnya dulu. Harus kita betulkan mindsetnya dulu. Mindsetnya ya, ini apa? Mindsetnya ya, trading ini bukan untuk cepat kaya. Bukan untuk cepat kaya, bukan untuk cepat lunas utang, bukan untuk cepat kita mendapatkan profit yang tinggi, dan bukan untuk cepat-cepat dan yang lain. Ya, karena trading ini membutuhkan proses yang panjang. Ingat, mindset kita harus kita luruskan bahwa di dalam trading tidak untuk cepat kaya, kemudian cepat profit besar, kemudian cepat lunas utang. Ya mohon maaf, ini saya harus sampaikan di awal biar tidak mengganggu psikologi trading kita. Kenapa saya harus ingatkan? Ketika kita trading dengan psikologi yang terganggu, dengan pikiran yang kacau dan diuber dengan kebutuhan dan ambisi untuk profit yang besar, maka akan berpeluang dan berpotensi pasti akan jatuh di tengah jalan nanti. Saya tidak mendoakan, tetapi saya memberikan wawasan, gambaran, dan peringatan yang keras, sehingga teman-teman ketika tidak siap di sana maka jangan masuk di trading. Lebih baik modalnya digunakan untuk jualan yang jelas, mungkin jual gorengan, jual bakso, jual mie ayam, dan yang lain, atau berikan kambing atau sapi, mungkin jelas ya. Tetapi diingat, di trading ini juga punya peluang dan potensi yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada kecepatan yang lebih dari trading itu sendiri. Tidak ada bisnis yang lebih cepat dari trading. Tentu dengan syarat, tentu dengan keahlian, tentu dengan pengalaman di sana. Maka saya siapkan di sana proses. Ya, ini proses ini harus dilalui. Jangan tidak mau berproses, tiba-tiba mau diambil tengahnya. Saya biasa menggambarkan atau menganalogikan dengan kartu kartu buat bermain itu, kartu remi atau apa itu namanya. Ketika kita tahu di dalam kartu itu ada namanya joker, tapi tidak tahu letaknya di mana jokernya, maka yang kita lakukan adalah membuka satu persatu. Artinya berproses untuk menemukan itu, bukan langsung diambil tengahnya di jokernya. Kita tidak tahu seperti itu, karena kalau tahu seperti itu tentu semua tidak ada yang miskin, semua pasti kaya karena tahu letak keberhasilannya di situ. Maka itu perlu yang namanya proses. Prosesnya panjang. Nah, panjang di sini bukan waktunya yang 1 tahun 2 tahun, tidak. Proses panjang ini melalui tentu harus kerja keras, melalui satu kedisiplinan, melalui satu analisa dan pembelajaran tentunya, dan harus mengalami yang namanya jatuh bangun. Maka ketika kita belum menggunakan real account, belajarlah untuk jatuh bangun di awal, sehingga ketika sudah real account sudah siap, bukan dibalik ya, bukan dibalik, real dulu baru jatuh bangun, sehingga sakit rasanya nanti. Sekali lagi, ini bukan untuk saya menakuti, bukan untuk mencegah teman-teman untuk menggunakan dananya dengan bebas, tetapi saya sangat sayang sekali dengan teman-teman semuanya. Modalnya disimpan baik-baik, tutup rapat dulu ketika belum menguasai. Kalau sudah menguasai, silahkan nanti gunakan. Ya, ini adalah mindset kita, harus kita luruskan. Kemudian proses itu juga harus dilalui dengan waktu. Tidak bisa ini 1 minggu, harus 1 minggu bisa
konsisten, tidak bisa, karena belum diuji oleh waktu. Proses panjang itu setidaknya harus bisa mempertahankan konsistensi dari profitnya dalam jangka waktu panjang. Nah, panjang di sini tentu kita yang nanti mengukur. Misalkan 3 bulan kita bisa profit menerus, profit secara konsisten terus menerus. Tentu dengan profit itu tidak semuanya mulus plus semuanya. Ada min, ada plus, ada min, ada plus. Semakin banyak kita salah di dalam entry kita dan semakin banyak kita bangkit dari sana, artinya bisa melakukan recovery. Ya, ketika kita salah entry kemudian bisa recovery dengan cepat, dan itu kita lakukan berulang-ulang kali, ya, kita lakukan berhari-hari, berbulan-bulan, dan semuanya bisa direcovery dengan baik, maka di situ setidaknya kita bisa konsisten. Baru setelah konsisten kita baru balik dari uang demo menjadi real account. Apakah beda? Sama, hanya perasaan saja sebenarnya. Ketika kita terbiasa dengan latihan itu, ya, dengan demo itu kita latihan ibaratnya sampai batas kemampuan kita, sekeras-kerasnya sampai bahkan ibaratnya berdarah-darah dulu, dan itu lakukan terus-menerus, jangan diubah. Ketika kita sudah menemukan titiknya, jangan diubah, terus-menerus lakukan. Ya, nanti ketika kita menggunakan real account akan terbentuk di sana kebiasaan itu, akan dengan sendirinya, ya, tercetak di sana alam bawah sadar kita. Ketika kita misalkan lot 0,25 ini salah, maka kita bisa segera bangkit dari lot ini. Mungkin lot yang kita gunakan 0,55 misalnya. Sehingga harus diuji dulu, harus diuji. Tidak bisa serta-merta. Trading tidak bisa sehari 2 hari menguasai. Menguasai itu hanya teorinya. Sementara prakteknya harus banyak mengalami berbagai market, harus mengalami berbagai kondisi pasar. Ketika salah kita bisa recovery, ketika salah kita recovery. Disitulah kematangan kita nanti diuji, bukan keakuratan transaksi kita, bukan keakuratan dari analisa kita. Ya, ini harus dibetulkan dulu. Ya, tadi ke mindset. Mindset dibetulkan dulu, diluruskan dulu. Kenapa sudah menggunakan teori yang kita gunakan, misalkan ini sudah menerapkan. Ketika sudah menerapkan yang sudah kita ajarkan, tetapi kok kenapa masih rugi? Ya, jawabannya berarti belum menguasai. Berbeda, sudah menerapkan dengan belum menguasai berbeda. Menguasai di sini bukan menguasai teori, tetapi penguasaan terhadap prakteknya. Ya, praktek itu mempraktekkan teknik, kemudian mempraktekkan recovery, termasuk recovery harus dipraktekkan di sana. Ya, bukan ditunggu ketika kita entry buy 0,5 marketnya turun. Sudah kita ajari bagaimana cara recovery, di mana titik kita exitnya, di mana kita stop lossnya, tetapi tidak diterapkan. Ditunggu sampai bahkan beribu-ribu pip, ya, bisa 3.000 pip misalkan. Nah, sementara kita tidak pernah mengajari yang begini, tidak pernah satupun saya mengajari sampai di angka seperti ini. Ketika sudah memahami tekniknya, tidak akan mungkin dibiarkan floating sekian ini. Artinya kalau masih belum bisa konsisten, berarti belum bisa memahami dan menguasai. Yang saya maksud adalah prakteknya, bukan teorinya. Kalau teorinya gampang, paling susah itu prakteknya. Oke, lotnya digunakan misalkan sesuai dengan aturan, tetapi batas toleransi kerugian tidak dibatasi di sana, tidak dilihat, tidak diperhatikan, bahkan dibiarkan. Padahal sudah ada pembatasan maksimum kerugian adalah 20%. Maksimum kerugian adalah 20%. Sehingga ketika modal 2.000 saja, ini ketika minus 400 ini harus sudah cut loss.
atau sebelumnya harus dilakukan recovery. Recovery itu macam-macam, nanti kita ajari. Recovery itu macam-macam, bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Bukan dibiarkan, bukan didoakan, tidak bisa. Selalu saya sampaikan, tidak bisa ketika floating kita hanya berdoa, begitu tidak bisa. Ya, tunggu saja, siap-siap nanti habis. Ya, kita sudah pengalaman panjang ya seperti itu. Bahkan seperti kita alami juga sama dulu, dari pagi sampai ketemu pagi. Floatingnya bukan plus, floating minus. Ketika malam kita doakan, mudah-mudahan nanti berbalik, mudah-mudahan berbalik. Tidak berbalik juga, besok lagi tambah parah lagi, doakan lagi. Ya, tidak bisa kita hanya berdoa tanpa kita melakukan satu tindakan. Maka ketika nanti kita sampaikan bagaimana tekniknya, bagaimana kita entry, bagaimana kita stop loss, perhatikan dan diterapkan di sana. Ya, bukan menggunakan teori sendiri. Kalau menggunakan teori sendiri ya silakan, nanti kita tidak tahu. Selagi kita menggunakan teknik prinsip-prinsip yang kita gunakan, kemungkinan untuk MC sangat kecil sekali. Satu, pertama dari cara pengambilan keputusan itu harus sudah melalui seleksi, harus menguasai teknikalnya. Nah, teknikal ini tidak sembarangan, tidak serta-merta ketika marketnya buy kita ikut langsung buy, ketika marketnya turun sell kita ikut sell, tidak bisa begitu. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi di sana, ya, sebagai sarana untuk kehati-hatian kita. Apakah itu nanti menggunakan triggernya candlestick, atau menggunakan chart pattern, atau menggunakan support resistennya. Semuanya harus dikuasai, tidak bisa serta-merta walaupun manajemen lotnya sudah oke, tetapi teknikalnya tidak menguasai, tidak akan ketemu juga nanti. Ya, ini adalah mindsetnya diluruskan dulu. Fokus pada proses, pada kerja keras, disiplin, kemudian menunggu yang panjang, proses menunggu, ya. Jadi proses fasenya adalah melakukan pengamatan. Fasenya pertama kita lakukan pengamatan. Ketika di pengamatan itu kita menemukan petunjuk, maka lakukan identifikasi, dilakukan penyelidikan, atau lakukan pengenalan lebih dalam lagi, diselidiki di sana, diperhitungkan, dipertimbangkan candle-candle yang terbentuk seperti apa, support resistnya bagaimana, ringnya bagaimana, kemudian time frame-nya diperbesar, diperkecil, bagaimana, nanti ketemu. Oh, ternyata ini mau naik. Oh, ternyata ini hanya sekedar retrace. Ya, diamati, kemudian setelah menemukan petunjuk dilakukan pendalaman, artinya pendalaman. Ya, setelah dilakukan identifikasi, maka jangan lupa untuk melakukan konfirmasi, memberikan keyakinan atau mencari petunjuk yang memperkuat, sehingga yang kita identifikasi itu betul-betul meyakinkan dengan ditunjukkan dari konfirmasi ini. Baru yang terakhir kita lakukan eksekusi atau entry di sana. Ya, tentu sebelum konfirmasi, sebelum identifikasi, sebelum pengamatan, ini menunggu. Ya, di dalam pengamatan itu nanti di sana juga menunggu. Menunggu apa? Menunggu peluang itu masuk di dalam kategori kita, atau masuk di dalam klasifikasi yang saya butuhkan. Ketika sudah memenuhi syarat itu, maka dilakukan identifikasi di sana, diperdalam di sana. Ya, nanti kita jelaskan pada teknikalnya. Ini sebagai mindset pertama dulu yang teman-teman harus setidaknya ada gambaran di sana. Jadi bukan serta-merta begitu market turun kita sell, begitu naik kita buy, tidak bisa. Trading tidak semudah, ya, trading tidak semudah buy dan sell, tidak semudah buy sell itu kayak di iklan-iklan. Trading semudah buy dan sell dan dapatnya profitnya, ya, nanti hancur, tunggu kehancurannya.
ada proses yang panjang. Bahkan proses ini kalau kita bagi, yang namanya pengamatan ini atau menunggu ini lama. Menunggu ini bahkan kalau saya klasifikasikan menunggunya ini 20%. Ya, sementara yang 60% itu melakukan analisis atau perhitungan-perhitungan. Baru yang terakhir ini cuma eksekusi, ini kecil sekali, tinggal sehingga eksekusi itu sudah siap. Ibarat masakan sudah siap, tinggal goreng saja. Bukan dibalik, ya, bukan entry dulu baru dipertimbangkan, baru dipikirkan nanti, tidak bisa, nanti akan sangat membahayakan, akan berpeluang untuk nanti terjadinya floating yang berkepanjangan. Oke, ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita nanti pelajari. Oke, kalau ini sudah teman-teman sudah menguasai, paling tidak punya gambaran di sana, ya sekali lagi untuk bisa trading dengan sehat tentu membutuhkan proses yang panjang. Untuk bisa menguasai dan profit dengan konsisten membutuhkan proses yang panjang, ya. Maka fokuslah pada prosesnya, bukan orientasi pada profit, dan profit, ya. Kalau kita orientasi langsung profit dan profit, penguasaan tidak didalami, tidak dikuasai, artinya prosesnya tidak dijalani dengan baik, maka tunggu saja nanti tanggal mainnya, ya, tanggal mainnya untuk MC maksud saya. Baik, ini adalah mindset kita atau setidaknya cara pandang kita trading itu seperti apa seharusnya, ya, biar nanti teman-teman juga tidak salah di dalam melangkah. Sebelumnya saya ingatkan, berhati-hati ketika tidak cocok langsung keluar, jangan masuk trading karena sangat membahayakan.